Hai semuanya. Kenalkan aku Alfian. Aku di sini akan menjelaskan bagaimana tutorial mendeploy aplikasi Django menggunakan EC2 dari AWS dan FreeDB. Sebelum kita mulai, yang kita perlukan itu ada tiga, yaitu sini teman-teman harus menginstalnya terlebih dahulu. Sini ada Python, selanjutnya ada pip dan Django admin. Jadi untuk ketiga ini teman-teman harus menginstalnya terlebih dahulu di dalam lokal device teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah. Jadi di sini untuk mendeploy kita ada 7 langkah. Jadi yang pertama ada langkah instalasi project Django di lokal. Jadi instalasi mungkin teman-teman sebenarnya bisa cari di Google, tapi di sini aku akan menjelaskan bagaimana caranya instalasi project Django di lokal device teman-teman. Jadi yang pertama kita akan mencari tempat file project Django teman-teman akan ditempatkan. Di sini aku sudah menempatkan folder untuk menyimpan file dari project pada kali ini tutorialnya. Di sini kita bakal buka menggunakan terminal. Oke. Nah, langkah pertama itu kita bisa menjalankan menggunakan command berikut: Django admin start project. Nah, kita copy paste dulu. Oke. Django admin kita pakai namanya tutorial ya. Tutorial. Ini bebas teman-teman mau ngasih nama aplikasi apa. Nah, kalau sudah begini kita pastikan di sini sudah ada foldernya. Nah, kalau sudah ada foldernya kita masuk saja ke dalam foldernya. Oke, baru kita buka dan menggunakan VS Code. Oke, di sini kita sudah buka aplikasinya. Kalau misalkan teman-teman baru pertama kali menginstal, dipastikan harusnya begini ya tampilannya. Sini ada 6 file untuk versi yang sekarang ya, teman-teman. Nah, lanjut kita akan melakukan instalasi project Django. Di sini kita akan mengintegrasikan database yang nantinya akan dihubungkan dengan settings PY. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya MySQL ya. Karena di defaultnya ini itu dia masih menggunakan dari SQLite 3. Sedangkan yang kita akan gunakan nanti MySQL, dan di FreeDB juga itu konsepnya menggunakan MySQL. Jadi kita buka MySQL kita di lokal. Oke. Kita akan buat satu skema untuk menghubungkan aplikasi kita dengan MySQL yang ada di lokal. Setelah itu nanti kita akan menghubungkan dengan MySQL yang ada di FreeDB ya. Di sini kita buat kita kasih nama tutorial aja. Oke, kita apply. Oke. Untuk tampilan awal seperti ini masih kosong. Oke. Sekarang kita akan ubah agar project Django kita ini terhubung menggunakan MySQL. Itu kita bisa mengganti saja di settings PY-nya dengan berikut. Oke. Kita ganti engine-nya menjadi DjangoDB backend MySQL.
name-nya kita sesuaikan dengan nama di skema kita. Ini kita kasih nama tutorial. Oke. Selanjutnya kita user ini berdasarkan dari aplikasi. Di sini namanya root, kita kasih nama root. Untuk passwordnya sesuaikan sama aplikasinya. Selanjutnya kita gunakan di sini localhost dan portnya 3306. Oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan migrasi. Kita buka terminal. Nah, di terminal kita akan melakukan migrasi untuk mengecek apakah database ini sudah terhubung atau belum. Sebelumnya pastikan teman-teman sudah MySQL-nya itu aktif ya. Di contohnya di sini kita cek apakah MySQL kita aktif. Sudah. Oke, di sini MySQL-nya sudah aktif ya teman-teman. Jadi kita harusnya bisa terhubung sama MySQL kita. Mari kita coba. Cara untuk mengeceknya seperti berikut. Kita jalankan Python 3 karena kita menggunakan Python 3 manage.py. Karena kenapa kita menggunakan manage.py ya, karena yang mengatur semua alur dari aplikasi itu menggunakan manage.py. Lalu kita gunakan di sini migration. Maaf teman-teman, jadi di sini kita udah make migration ya, salah. Make migration aja. Oke. Nah, sini no change detect karena memang dari sananya belum ada kita tambahkan apa-apa. Di sini kita lanjut, kita jalankan Python manage migrate. Nah, kalau sudah begini artinya kita sudah menambahkan beberapa table pada MySQL kita. Kita cek, kita refresh. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat beberapa table yang sudah terinstall. Oke. Kita lanjut. Sini sebenarnya teman-teman sudah bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menyimpan kode ke GitHub, tapi sini aku akan mencoba untuk melakukan perubahan pada aplikasi Django kita. Jadi di sini aku coba cek apakah aplikasi ini sudah bisa berjalan atau belum. Caranya sama, Python manage.py. Kita run server. Oke. Kalau sudah begini kita bisa buka di sini. Nah, kalau udah begini berarti aplikasi sudah bisa berjalan di port 8000, hostnya 127 ya. Oke. Kita masih belum bisa mengatur admin karena kita belum buat akun admin. Jadi kita bisa ngebuat caranya seperti berikut. Kita membuat Python manage, habis itu create super user menggunakan komen ini, Python 3 manage.py create super user. Nah, di sini kita kasih username-nya, kita kasih misalkan tutor at
tutor.com, password kita kasih gampang aja, sini kita yes. Oke, berarti ini sudah terbuat super user yang akan kita gunakan nantinya untuk masuk ke admin. Sini kita jalankan kembali di run server. Oke, kita kembali ke aplikasi, kita reload. Oke, aplikasi jalan kembali, kita masuk ke admin. Nah, kita masukin kredensial yang tadi, namanya tadi tutor ya, tutor, dan passwordnya password. Oke, di sini aplikasinya akan seperti berikut. Di sini ada CRUD untuk groups dan users. Dimana users ini sudah ada akun kita ya. Tapi di sini aku akan melakukan perubahan, bukan cuma begini saja. Jadi aku akan melakukan perubahan di bagian admin. Oke, caranya itu seperti berikut. Mana kita harus membuat model terlebih dahulu. Kita buat di dalam file tutorial. Jadi di tutorial ini kita masuk ke file tutorial, folder tutorial ya. Maaf. Kita buat saja di sini models.py. Oke. Ini baru kita menggunakan kode berikut dan kita pastikan saja di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk untuk membuat file admin. Ini yang akan mengatur tampilan dari admin yang ada di sini. Di sini kita tambahkan register terkait model yang kita buat. Oke. Habis itu dalam sini kita harus menambahkan berikut tutorial pada settings ya, settings. Jadi kita tambahkan di dalam install aplikasi. Di sini kita tambahkan tutorial. Jadi dia akan menginstal aplikasi yang ada di dalam file tutorial ini. Oke. Setelah ini berhasil, kita jalankan command sama seperti sebelumnya. Python 3 make migrations. Tapi kita tambahkan di sini tutorial. Karena di sini kita tambahkan aplikasi tutorial. Nah, kalau sudah begini nanti akan terbentuk model mahasiswa ya. Nah, di sini bakal akan ada satu folder terbaru yang dibuat dari Django. Setelah itu kita lanjut menjalankan Python 3 manage.migrate. Nah, kalau sudah, ini akan memigrasi ke database kita. Dan saat kita refresh database-nya, maka akan ada satu table terkait tutorial mahasiswa. Oke, sekarang kita jalankan kembali aplikasi dan kita cek apakah sudah ada mengenai mahasiswa tadi ya, CRUD mahasiswa tadi. Kita cek. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini begitu mudah untuk membuat suatu CRUD di dalam aplikasi Django. Dan kita cek di sini, kalau kita add itu ada nama, NIM, dan tanggal lahir. Ini menyesuaikan dengan model yang kita buat, dimana ada NIM, nama, NIM, dan tanggal lahir. Oke. Untuk
langkah pertama ini kita sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyimpanan kode ke dalam kita. Oke. Di sini kita akan membuka kitab kita. Kita coba berikan nama tutorial. Tutorial masih ada ya. Kita kasih public aja. Nah, di sini kita nggak usah mengatur apa-apa, kita langsung aja create. Oke. Nah, setelah sudah begini tampilannya, berarti repository teman-teman sudah bisa teman-teman gunakan. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi. Kita akan melakukan push semua kode yang ada di lokal kita ke dalam GitHub. Jadi GitHub ini nantinya akan kita gunakan sebagai pengambilan kode kembali ke dalam SC2 kita. Jadi sebelum itu kita harus nge-push dulu agar ada kode di dalam repository dari GitHub kita. Jadi caranya itu ada di sini teman-teman. Jadi yang pertama ini sebenarnya bisa kita langsung copy paste. Jadi teman-teman langsung aja copy paste, juga nggak apa-apa. Oke, maaf, di sini ternyata ada kesalahan. Oke, ternyata kita belum melakukan git add. Jadi kita harus melakukan git add dulu teman-teman. Sini kita git add titik untuk mengambil semuanya. Nah, dari yang U menjadi A semua. Sini kita coba cek. Ya, di sini sudah stage changes. Sebelumnya kan gini changes kita tambahkan sudah jadi stage changes. Ya, kita tinggal melakukan push. Sebelumnya kita harus melakukan commit, karena kalau kita tidak commit maka tidak ada apapun yang kita push. Jadi kita harus commit dulu. Kita beri nama first commit. Oke, sudah hilang ya di sini. Kita langsung git push origin main. Oke, di sini sudah ada new branch main dan sudah tidak ada hijau-hijau lagi. Kita coba reload. Oke, di sini file kita sudah ada di GitHub. Berarti kalau sudah begini artinya langkah kedua sudah kita lakukan. Oke, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu setup database pada FreeDB. Oke, langkah pertama kita masuk ke FreeDB. Kita buka ini FreeDB page. Oke. Di sini FreeDB menyediakan layanan gratis untuk teman-teman. Jadi kita bisa memilih ini. Kita close aja ini iklan. Oke. Di sini sebenarnya saya sudah punya akun, tapi saya akan membuat akun baru. Oke, di sini kita sudah masuk dalam dashboard dari FreeDB. Di sini ada beberapa panel yang diberikan dari FreeDB. Untuk panel-panel lainnya mungkin dari teman-teman bisa mengecek sendiri. Di sini kita akan lanjut untuk tutorial dari pendeployan. Kita masukkan database name-nya. Jadi di sini kita bakal memberikan database name-nya. Kita coba
berikan nama tutorial. Oke, mungkin nampaknya untuk nama database-nya sudah ada yang digunakan, jadi kita coba tambahkan tutorial SI2. Nah, di sini ternyata sudah bisa digunakan, jadi kita create DB. Oke, di sini kita memverifikasi akun dulu. Oke teman-teman, kalau misalkan sudah masuk email teman-teman masing-masing, di sini diminta akan melakukan verifikasi akun. Jadi di sini teman-teman bisa klik verifikasi akun, verify your account. Nah, selesai kita cek. Nah, kalau sudah selesai, kita klik saja yang tadi kita masukkan, baru kita memasukkan nama user. Di sini kita berikan user 111 saja ya. Kita create user. Oke, di sini sudah ada beberapa komponen yang bisa kita gunakan. Nah, jika kita mengakses database-nya, kita bisa mengklik tombol ini. Oke, di sini teman-teman, untuk tampilan dari PHP MyAdmin-nya, di sini kita akan masuk menggunakan kredensial yang diberikan dari FreeDB. Di sini kita masuk, untuk servernya kita gunakan berikut: menggunakan host, baru kita menggunakan tick 2 dan port. Oke, selanjutnya kita masuk untuk username-nya. Username-nya kita menggunakan FreeDB user 11 yang diberikan dari FreeDB ya. Di sini kita masukkan, dan kita masukkan password yang diberikan juga dari FreeDB-nya. Oke, baru kita klik login. Oke, di sini tampilan dari PHP MyAdmin dari FreeDB sama seperti MySQL pada umumnya. Bedanya di sini saya menggunakan MySQL Workbench ya teman-teman. Oke, di sini ada beberapa database yang diberikan. Di sini kita hanya bisa mengakses untuk FreeDB tutorial SI2 ini, yang sudah disesuaikan dengan penamaan yang kita berikan. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengimportan dari MySQL kita ke dalam MySQL yang ada di FreeDB. Caranya cukup mudah teman-teman. Jadi kita buka MySQL yang ada di lokal kita. Di sini saya menggunakan MySQL Workbench ya, jadi nanti menyesuaikan dari MySQL teman-teman. Di sini saya menggunakan MySQL Workbench dan saya ingin mengimport data yang ada di tutorial ini. Caranya klik server dan klik data import. Setelah itu menggunakan server data export teman-teman. Nah, sini kita bisa mencentang tutorial, lalu kita pilih yang export self sehingga cuma menjadi satu aplikasi. Ini teman-teman bisa pilih di mana tempat penyimpanannya. Di sini saya akan menyimpan di file tutorial. Kita save, lalu kita start export. Oke, kalau sudah begini, maka file dari SQL itu sudah ada di file kita.
Mari kita coba cek ya. Di sini sudah ada tutorial SQL. Nah, selanjutnya kita masuk ke PPA MyAdmin yang ada di FreeDB. Kita klik import. Nah, di sini kita pilih filenya. Kita pilih tempat penyimpanan kita. Dan kita select. Oke. Kita importkan semuanya. Kita klik import. Kita tunggu hingga selesai. Oke, kalau sudah begini berarti sudah selesai untuk pengimportan dari lokal kita ke dalam FreeDB. Di sini juga kita lihat bahwa tabel-tabelnya sudah ada, sama dengan tabel yang ada di lokal kita. Kita cek. Sekarang kita akan cek apakah ini sudah bisa berjalan untuk MySQL yang ada di FreeDB. Caranya kita menghubungkan untuk menggunakan dengan kredensial yang ada di FreeDB. Kita hubungkan dengan yang ada di lokal kita. Kita settings, masuk ke database, kita masuk ke sini, kita gunakan name-nya sama ya, name-nya kita gunakan ini FreeDB tutorial. Lalu kita ganti database usernya menggunakan usernya ini FreeDB user 112. Passwordnya kita masukkan password dan kita masukkan hostnya serta portnya. Untuk portnya sama, jadi aman. Oke, kita coba cek apakah sudah bisa berjalan. Kita jalankan aplikasinya. Kita tunggu. Oke, di sini berjalan ya teman-teman. Berarti aplikasinya itu sudah terhubung dengan database yang ada di FreeDB. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan instance di EC2. Caranya kita membuka AWS, kita masuk ke Amazon. Di sini teman-teman bisa membuat akun Amazon. Kalau sudah berhasil, teman-teman bisa masuk ke konsol. Jadi kita masuk aja karena saya sudah mempunyai akun. Oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk ke konsolnya. Nah, di sini sebelumnya saya sebenarnya sudah membuat aplikasi EC2 sebelum saya membuat tutorial. Jadi di sini saya sudah ada EC2 dan di sini terlihat bahwa hasil pendeployan saya masih 0 rupiah. Jadi aman ya teman-teman. Oke, di sini kita cari saja di sini EC2. Oke, kita masuk ke EC2. Nah, di sini kan teman-teman akan masuk ke dashboard dari EC2. Di sini kita akan membuat instance baru. Jadi kita masuk ke menu instance.
Setelah itu di sini terdapat aplikasi sebelumnya yang saya gunakan untuk melakukan deployment sebelum melakukan tutorial ini. Jadi di sini saya akan membuat aplikasi baru. Di sini kita bisa membuat instance. Oke. Selanjutnya kita berikan nama. Untuk namanya kita tadi tutorial ya, tutorial. Di sini kita akan menggunakan Linux saja. Di sini kita mesinnya kita gunakan yang free. Kita gunakan Linux yang ini aja. Oke. Kita menggunakan arsitektur dengan 64 bit. Dan kita menggunakan instance yang tipe T2 micro. Mungkin ini saja yang gratisan yang diberikan dari AWS. Selanjutnya kita tidak mengatur KP login. Kita langsung aja di sini kita lakukan launch instance. Kita gunakan proses without key pair. Oke, di sini sudah selesai, teman-teman. Kita lihat instance yang kita buat. Oke, kita reload. Oke. Di sini ada instance kita yang tutorial ini. Kita akan mengaturnya di dalam menggunakan masuk sebagai berikut. Kita klik. Nah, di sini akan terdapat informasi mengenai instance kita, di mana terdapat instance ID kita, public IP4 kita, versi 4 kita. Itu ada beberapa informasi ya teman-teman. Di sini kita akan lanjut untuk melakukan masuk ke instance dengan klik connect. Lalu kita gunakan yang connect using instance connect dan kita langsung connect. Oke. Di sini kita akan membuka command untuk pengaturan dari server. Oke, di sini sudah terlihat. Oke. Kalau kita cek, belum terdapat apapun di dalamnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengumpulan dari kode GitHub yang kita gunakan tadi. Saya melakukan cloning ya teman-teman. Kita copy dan kita akan git clone saja. Oke, ternyata belum ada git, jadi kita harus install git. Sudo yum install git. Oke. Kita cek di sini. Oke, di sini gitnya sudah berhasil. Kita coba jalankan yang tadi komennya. Oke, di sini sudah kita cloning terkait aplikasi kita. Kita coba cek apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada aplikasi tutorial ya. Jadi mungkin kita coba kita clear dulu. Kita masuk, kita rs. Oke, di sini sudah ada tutorial. Kita masuk ke
tutorial. Kita ls kembali. Nah, di sini ada folder tutorial kembali dan manage.py. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kalau kita menjalankan pastinya harus belum bisa karena kita belum install Python di dalam server. Nah, di sini Pythonnya masih belum ada, jadi kita install. Kan sudo yum install Python 3. Oke, kita cek apakah sudah ada. Oke, di sini sudah ada Pythonnya. Oke, di sini sudah diinstal untuk Python 3 untuk pipnya. Selanjutnya kita cek apakah sudah ada. Oke, di sini udah ada pipnya. Kita clear. Kita masuk. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi dari Django admin. Kita akan bisa install seperti ini. Oke, kita akan cek apakah Django admin ini sudah berhasil. Oke, di sini sudah ada versinya, berarti sudah bisa digunakan. Kita clear. Kita masuk. Kita sudah berada di mana? Kita sudah berada di folder tutorial. Jadi kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu kita akan menjalankan server dari Django. Caranya sama seperti yang ada di lokal. Oke, di sini ternyata di sini kita harus menggunakan MySQL client, sedangkan kita harusnya sudah bisa mengakses FreeDB. Ini belum kita lakukan karena kode yang kita gunakan di GitHub itu masih menggunakan MySQL untuk yang ada di lokal. Belum kita integrasikan dengan yang ada di FreeDB. Untuk mengubahnya, kita bisa menggunakan masuk ke folder tutorial ls, lalu kita akan melakukan perubahan pada settings py. Jadi kita akan menggunakan menggunakan nano. Nah, sini kita sudah masuk untuk melakukan perubahan. Kita bisa merubah saja di sini. Oke,
Oke, di sini local hostnya kita ganti dengan yang ada di VDB. Selanjutnya kita Oke, selanjutnya kita akan eh, coba menjalankan. Di sini kita sudah ada di manage.py. Kita coba jalankan. Dengan cara Oke, tampak di sini ada error karena kita belum menginstal MySQL Client. Jadi kita bisa menginstal dengan cara berikut. Oke, terlihat bahwa saat dijalankan aplikasi masih belum bisa berjalan. Ini dikarenakan belum diaturnya security dalam aplikasi. Oleh karena itu kita harus mengatur security-nya. Ini dapat diakses melalui instance di EC2 dan masuk ke bagian security. Pada bagian ini kita bisa menambahkan security dengan cara masuk ke ID instance, lalu kita melakukan pengeditan rules, lalu kita menambahkan rule baru dengan TCP dan portnya 8000. Untuk hostnya kita gunakan defaultnya yaitu 000. Lalu kita save rule. Lanjut, di sini kita coba untuk menjalankan ulang. Oke, kita akan membuka dengan cara masuk menggunakan host dari IP instance. Lalu kita tambahkan portnya yang tadi kita buat yaitu port 8000. Oke, tampak di sini kita masih belum bisa mengakses. Ini dikarenakan domain yang kita gunakan yaitu menggunakan HTTPS, yang dimana itu menggunakan security, sedangkan aplikasi ini masih belum bisa menggunakan security yang baik. Oleh karena itu kita menambahkan mengubah menjadi HTTP dari HTTPS sebagai berikut. Maka tampilan aplikasi sudah bisa tampil, akan tetapi masih ada terdapat error yaitu host belum ditambahkan. Maka kita mengatur host pada settings PJ kita.
Kita dapat mengubahnya menggunakan nano settings seperti berikut. Lalu di sini kita menambahkan dalam allow host yaitu bintang untuk mengallow semua host yang kita gunakan. Lanjut kita mencoba ulang untuk menjalankan aplikasi. Maka saat kita melakukan refresh, di sini aplikasi sudah bisa berjalan. Namun jika kita menutup terminal, aplikasi juga melakukan mati. Oleh karena itu, kita perlu menjalankan di belakang layar agar terminal saat ditutup tetap jalan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan komen berikut. Lalu kita coba jalankan kembali, maka aplikasi akan berjalan meskipun kita menutup terminal.